Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang memiliki kisah misteri yang ingin dibagikan, boleh tuliskan cerita misteri sahabat lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di video kali ini, kembali satu kisah kiriman dari seorang sahabat akan saya bawakan untuk sahabat semua. Namun, sebelum saya mulai masuk ke alur cerita yang akan saya bagikan di video kali ini, karena ini akan menyangkut sebuah tradisi di satu daerah, agak-agak sedikit sensitif lah. Jadi makanya nama tempat, nama daerah, daerah mana, tradisi daerah mana yang akan saya bawakan di dalam kisah ini yang merupakan kisah kiriman dari sahabat kita, ini tidak saya sebutkan asalnya dari mana. Namun sebelum saya masuk lebih jauh ke dalam alur ceritanya, saya ingin sedikit menjelaskan agar sahabat semua tidak gagal paham. Kisah ini akan menceritakan sepasang pengantin baru yang mana di satu daerah di Nusantara ini ada sebuah tradisi pernikahan yang mana jika sepasang suami istri ini menikah melalui perjodohan, di wilayah tersebut tradisinya adalah lelaki berhak memberitahu seluruh warga kampung ketika wanita yang dinikahinya ini tidaklah perawan lagi, dengan cara setelah malam pertama, setelah melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya, ketika sang lelaki, pengantin laki-laki ini tidak mendapati wanita itu mengeluarkan bercak darah perawan, maka di pagi harinya bisa dipastikan kampung itu akan heboh melihat pengantin laki-laki akan menyeret spray keliling kampung menandakan bahwa istri yang kunikahi tidaklah perawan lagi. Otomatis itu akan menyebabkan hancurnya harkat martabat perempuan yang dinikahinya dan keluarganya pasti akan malu. Itu adalah sebuah tradisi di salah satu daerah di Nusantara ini. Namun menurut narasumber yang membagikan kisah kepada saya, tradisi itu di tempatnya sekarang ini sudahlah tidak digunakan lagi, ya. Ini di kisaran tahun 90 ke atas, ini sudah tidak digunakan lagi, tapi 90 ke bawah ini menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk pengantin baru. Tapi di balik itu semua ada makna yang tersirat, ya. Di sini makna yang dapat saya serap dari tradisi itu bahwa orang tua dari seorang gadis, dari seorang anak perempuan, ini harus menjaga sebaik-baiknya kehormatan perempuan tersebut, dan si anak juga di sini, ya, dituntut untuk mempertahankan, dituntut untuk menjaga harkat martabat keluarga dengan menjaga kesuciannya, dengan menjaga keperawanannya. Inilah kisah misteri yang akan saya bawakan di video kali ini. Seorang pengantin perempuan meninggal dunia gantung diri setelah melewati malam pengantin. Penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri.
Kisah ini berlatar waktu di tahun 1990-an yang lalu. Narasumber yang membagikan kisah ini bernama Mbak Intan. Beliau mendapatkan kisah ini dari ayahnya. Menurut ayah Mbak Intan, di kampungnya dulu ada sebuah tradisi yang sangat menakutkan sekali untuk pasangan pengantin baru. Nah, diceritakan di tahun 1990-an, tradisi ini terakhirlah, boleh dikatakan terakhir dilakukan oleh warga kampung, dan setelah itu di tahun 90 ke atas tradisi ini sudah tidak dilakukan lagi karena banyak faktor, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tradisi ini untuk diteruskan. Kisah ini terjadi ketika ayah dari Mbak Intan ini, beliau tinggal di kampung tersebut. Beliau berteman dengan seorang pemuda yang bernama Dodi, nama yang sudah disamarkan sesuai di dalam cerita yang saya bawakan. Mbak Intan mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kisah ini, apa yang tertuang di dalam kisah yang ditulisnya ini merupakan kejadian di masa lampau, namun kengerian, misterinya masih sekarang dapat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, termasuk Mbak Intan. Walaupun eranya atau zamannya sudah berbeda ya. Di tahun 90 kejadian ini terjadi. Di tahun 2021 yang lalu, beberapa tahun yang silam, Mbak Intan masih dapat menjumpai sosok hantu yang meneror warga yang bermula dari tahun 1990 yang lalu. Rentan waktu yang cukup panjang, misterinya masih dapat dirasakan oleh Mbak Intan sampai tahun 2021 yang silam. Dari situlah Mbak Intan ini bertanya kepada bapaknya, dan bapak Mbak Intan menceritakan semua apa yang dia tahu, kengerian yang dirasakan Mbak Intan di tahun 2021 ketika melihat sosok penampakan tersebut. Ini belum seberapa kengerian yang dirasakan oleh warga yang ada di kampung tersebut yang mengalami teror di tahun 1990-an silam. Diceritakan kisahnya seperti ini. Pada saat itu, seorang pemuda yang bernama Dodi. Beliau merupakan seorang ketua pemuda di kampung tersebut. Beliau aktif di segala bidang di kampung itu. Di era tahun 1990-an, ini ya beda dengan di zaman sekarang. Di tahun 90-an yang lalu, pemuda-pemuda itu harus ada yang mengkoordinator. Ya, disebutlah sebagai ketua pemuda. Ditunjuklah si Dodi ini sebagai ketua pemuda karena beliau aktif sekali di segala bidang, baik itu di bidang sosial, baik itu di olahraga. Dialah di kampung itu yang mengkoordinasi teman-temannya sehingga kampung itu setiap ada event, setiap ada acara, khususnya 17 Agustusan, kampung itu selalu meriah karena disupport oleh pemuda-pemuda yang terkoordinasi. Dodi sangatlah disegani di kampung tersebut. Tapi ketenaran orang-orang yang segan sama si Dodi ini tidak dimanfaatkan Dodi sebagai pria hidung belang. Malah di sini Dodi saking sibuknya dengan urusan kepemudaan, ya, Dodi ini sampai lupa untuk mengurus dirinya sendiri dalam masalah percintaan. Dodi ini sebaya dengan bapaknya Mbak Intan. Saat itu bapaknya Mbak Intan sudah punya anak satu, yaitu Mbak Intan, sedangkan Dodi ini belum juga menikah. Nah, makanya dari itu keluarga Dodi agak sedikit risau lah dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Singkat cerita, keluarga Dodi menjodohkan Dodi dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut kedua orang tuanya ini berasal dari satu kampung. Kampung yang ditempati bapak Mbak Intan, kampung yang ditempati Dodi, kampung yang memiliki tradisi malam pengantin harus pecah perawan. Namun, kedua orang tua perempuan yang dijodohkan sama si Dodi ini ketika anaknya masih berusia 2 tahun, anak perempuan itu sudah diboyong ke kota. Mereka pindah ke kota dan tidak pernah lagi pulang ke kampung. Nah, di saat tahun 1990-an, kedua orang tua perempuan ini
Ya, usahanya di kota ada sedikit masalah lah, pulang ke kampung, namun anak perempuannya tidak dibawa. Nah, bertemulah dengan kedua orang tua Dodi, yang mana rumah mereka ini dulunya bertetangga, kenal baik lah. Nah, bertemu, ya tanya jawab lah, apa kabar? Kok udah sekian lama baru sekarang pulang ke kampung? Iya, di kota usaha kami lagi ada masalah lah sedikit, yang mana dampak dari krisis moneter, usaha yang dijalankan orang tua perempuan yang akan dijodohkan sama Dodi ini mendapat imbas dan mereka lebih memilih untuk pulang kampung. Namun anaknya, wanita yang akan dijodohkan sama si Dodi ini masih di kota, belum dibawa pulang. Ya, dari obrolan itu kedua orang tua Dodi bertanya, kalau tidak salah anak kamu itu perempuan kan ya? Iya. Mana? Kok nggak pulang? Belum, nanti dia akan menyusul. Wah, pas nih kayaknya. Memangnya ada apa? Dan obrolan mereka pun di sini berlanjut untuk menjodohkan anak mereka. Orang tua dari perempuan yang baru pulang ini belum mengenal siapa si Dodi. Ketika ditanya, mau ndak anak kamu dijodohkan sama anakku? Kedua orang tua perempuan ini belum menjawab iya, belum menjawab tidak. Mereka minta waktu dan minta bertemu dulu. Mana anakmu? Bolehkah kami berkenalan? Berkenalanlah si Dodi ini dengan kedua orang tua perempuan ini, dapat info dari warga setempat kalau laki-laki itu anaknya baik. Laki-laki itu di kampung ini aktif sekali, disegani, berpengaruh lah. Nah, melihat apa yang ada di depan mata, pemudanya ganteng, anaknya baik, reputasinya pun baik. Kedua orang tua perempuan ini sepakat, setuju untuk menjodohkan anak gadisnya kepada si Dodi. Walaupun keputusan itu diambil sebelum memberitahu anaknya bahwa ketika pulang kampung nanti kamu akan dijodohkan. Sama sekali anak gadis itu tidak diberitahu, keputusan sudah diambil. Ketika anak gadis itu sampai ke kampungnya sepulangnya dari kota, diberitahu sama kedua orang tuanya, ya terkejutlah anak itu. Namun beliau menerima keputusan kedua orang tuanya, berharap itu adalah keputusan yang terbaik. Berbeda dengan Dodi. Dodi berpikir bahwa gadis-gadis yang tinggal di kota ini tidak sama dengan gadis-gadis yang tinggal di desa. Dodi takut kalau gadis yang akan dinikahinya, gadis yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya yang tinggal di kota, gadis itu besar di kota dan pergaulan kota sudah dilahap oleh wanita itu. Itu yang ditakutkan Dodi. Takut wanita itu tidak perawan. Tapi kedua orang tua Dodi menjamin, aku tahu ibu bapaknya seperti apa. Kamu tidak boleh ngomong kayak gitu. Dan di kampung kita kan ada tradisi, malam pengantin harus pecah perawan. Apa yang kamu takutkan? Kalau anak itu menerima perjodohan ini, ya berarti anak itu sudah menjamin keperawanannya. Apa yang kamu ragukan? Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh kedua orang tua Dodi, Dodi pun di sini menerima perjodohan ini. Ditambah lagi, ketika Dodi ditemukan dengan wanita yang akan dijodohkan, Dodi langsung terkesima. Jangankan Dodi, bapak Mbak Intan yang diajak sama Dodi untuk bertemu dengan wanita itu, ini sempat terpelongo. Cantik sekali. Hidung mancung, rambut ikal mayang, tinggi semampai, kulit putih. Dandanan anak kota lah, beda dengan anak-anak kampung yang belum bisa merawat diri pada saat itu. Bukan menjelek-jelekkan, tapi memang perbandingannya jauh sekali. Nah, Dodi di sini sempat grogi, Dodi di sini sempat kagok lah, karena Dodi ini kan belum pernah pacaran. Namun ya, ini kan perjodohan, mereka tidak perlu PDKT, tidak perlu apa. Sepakat kedua orang tua menentukan hari, kapan nikahnya, kapan resepsinya, dan semua itu berjalan dengan lancar. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, perjodohan ini terjadi karena memang kedua orang tua sepakat dan dua sejoli ini sama-sama mau. Mereka tidak ada yang statusnya punya pacar atau meninggalkan kekasih karena perjodohan ini. Baik itu si Dodi, ini dia jomblo, baik itu si wanita ini, dia juga jomblo. Jadi ini adalah perjodohan yang sehat. Singkat cerita, setelah resepsi digelar, resepsi yang cukup besar karena kedua orang tua Dodi ini cukup mampu lah di desa tersebut, ya. Semuanya berjalan dengan lancar, tibalah di mana malam
pengantin. Tradisi di malam pengantin setelah 1 hari menjalankan resepsi pernikahan, rangkaian ya kegiatan adat, kegiatan resepsi pernikahan, dan di malam harinya ya, sebelum di jam 12 malam biasanya yang cewek ini belum boleh bertemu dulu dengan yang cowok. Ya, yang cowoknya ini duduk di luar dulu, nongkrong dulu dia sama teman-temannya, sama teman-teman sepemainan, karena ketika sudah melewati malam pertama, si laki-laki ini udah tidak boleh lagi keluar malam meninggalkan istrinya seorang diri di rumah. Ya, semalam-malamnya untuk main, untuk nongkrong, itu di jam 11 malam itu sudah pulang. Nah, jadi di malam pengantin itu yang perempuan ini tadi disiapin lah ya sama ibu-ibu di dalam kamar, dandanin lah, digantiin baju segala macam. Sedangkan yang cowok ya ini tergantung pribadinya ya. Kalau anak itu sukanya minum-minum ya malam itu dia minum lah, mabuk lah, menjamu teman-temannya. Tapi kalau anaknya yang kalem, yang tidak suka minum-minum ya cuman sekedar nongkrong, main-main kartu. Menjelang jam 12 malam, sepasang pengantin baru ini tidak boleh bertemu dulu. Nah, setelah lewat dari jam 12 malam, pengantin perempuan ini sudah menunggu di dalam kamar. Di dalam kamar pengantin, sedangkan yang laki-laki ini diantar oleh teman-temannya dengan sukaria ya, karena akan melewati malam pengantin. Satu momen yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan pengantin. Ya, setelah sepasang suami istri ini masuk ke dalam kamar pengantin, tidak perlu diceritakan, tidak perlu dijelaskan apa yang terjadi. Dan biasanya teman-teman yang cowok ini, mereka ini ngintip, pasti boleh dipastikan mereka ini ngintip. Dan biasanya kamar pengantin baru ini lampunya pasti akan dimatikan, digelapkan semua, agar tidak ada yang dapat melihat apa yang mereka lakukan di dalam kamar pengantin. Setelah 1 malam berlalu, malam pengantin sudah berlalu. Sepasang suami istri ini telah melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya, khususnya untuk si perempuan. Pengantin perempuan ini kita sebut saja dengan nama Mawar. Yang mana menurut sebagian pendapat masyarakat pada saat itu, setelah kejadian ini terjadi, Mawar ini tidak tahu dengan tradisi malam pengantin pecah perawan. Mawar tidak tahu dengan tradisi tersebut, bahkan kedua orang tuanya, karena saking lamanya dia tinggal di kota, dia lupa untuk menceritakan, untuk menjelaskan tradisi adat istiadat yang ada di sana, khususnya untuk pengantin baru yang dijodohkan. Sebenarnya yang tidak dijodohkan juga melakukan hal yang sama, tapi kalau dijodohkan ini berarti kan baru ketemu langsung menikah, sedangkan yang pacaran, maaf kata, bukan mau menuduh-nuduh, ya mungkin ketika pacaran mereka sudah pecah perawan duluan, ya kita tidak tahu ya. Tapi khususnya untuk yang dijodohkan, ini berlaku malam pertama pecah perawan. Mawar sama sekali tidak tahu, dan di pagi itu, pagi-pagi sekali, si Dodi ini sudah menarik spray. Dia melihat di spray tidak ada sedikit pun bercak darah. Mawar yang tidak tahu apa-apa, di sini dia cuma bengong melihat suaminya kok ngacak-ngacak spray. Langsunglah tanpa berkata sepatah kata pun Dodi keluar dengan wajah marah, dengan penuh emosi. Spray putih yang tidak ada bercak darah ini diseret mengelilingi kampung. Setiap warga yang melihat, setiap warga yang berpapasan di jalan dengan Dodi, mereka tak perlu bertanya apa yang kamu lakukan. Semuanya sudah tahu bahwa Dodi tengah menjalankan tradisi malam pengantin pecah perawan. Dodi menyeret spray menandakan bahwa pengantin perempuan yang dinikahi Dodi itu sudah tidak perawan lagi. Hebohlah warga setempat. Pagi itu semuanya mengikuti Dodi menyeret spray di jalan kampung. Setelah mengelilingi kampung, Dodi di sini langsung ke rumah kedua orang tua si perempuan ini, ke rumah si Mawar, dengan nada yang lantang, dengan suara yang membentak penuh emosi. Dodi di sini mengatakan bahwa anakmu sudah tidak perawan lagi. Aku menikahi wanita yang tak perawan lagi. Terkejutlah di sini kedua orang tua Mawar. Mawar yang tidak tahu apa-apa,
Disusul lah sama warga untuk kembali ke rumah kedua orang tuanya. Setibanya di rumah kedua orang tuanya, Mawar di sini kaget, ada apa rame-rame? Ya, kenapa suamiku atau si Dodi ini marah-marah sama kedua orang tuanya? Dodi ketika melihat Mawar sampai, ya, Dodi langsung berkata kepada Mawar, kamu udah tidak perawan lagi. Apa yang sudah kamu lakukan sebelum pernikahan ini? Sudah berapa banyak lelaki yang tidur sama kamu? Mawar mendengar itu dia bengong. Kamu ngomong apa? Apa yang kamu maksud? Kamu sudah tidak perawan lagi. Nih, kamu lihat. Tidak ada bercak darah. Tidak ada darah perawanmu lagi. Berarti sudah pecah duluan. Nah, Mawar berani bersumpah. Kalau itu yang kamu tuduhkan, aku tidak tahu apa-apa. Aku berani bersumpah. Tak ada satupun laki-laki di luar sana yang pernah menyentuhku. Kamulah orang pertama yang pernah menjamah tubuhku. Tapi penjelasan Mawar sama sekali tidak diterima oleh Dodi. Kedua orang tua Mawar yang mengetahui anaknya tak perawan lagi, otomatis di sini berpikir kamu bikin malu. Dimarahinlah, dihujatlah Mawar ini sekampung. Di pagi itu, Mawar langsung ditalak oleh Dodi. Dodi mengatakan, karena dirimu sudah tak suci lagi, kamu kunikahi sudah tak perawan lagi, aku menceraikan kamu. Putuslah telak. Mawar dan Dodi di sini sudah tidak suami istri lagi. Mawar sudah menjadi janda, Dodi sudah menjadi duda. Alasan apapun tidak dapat diterima oleh Dodi. Keputusannya sudah bulat, Dodi sangatlah kecewa lagi. Warga sekampung ini pun heboh. Mawar diperolok, bahkan sebagian warga tidak mau menerima Mawar untuk dapat tinggal di kampung itu. Takutnya nanti pergaulan Mawar di kota ini dibawanya ke kampung itu dan sebagian warga bersuara untuk mengusir Mawar. Namun kedua orang tua Mawar di sini menjamin kalau anaknya selama tinggal di kampung ini tidak akan bergaul dengan anak-anak gadis kalian. Akan kukurung anak ini. Setelah kejadian pagi itu, banyak hal yang diceritakan Dodi kepada bapaknya Intan. Karena ya bapaknya Intan ini sahabat baik dari si Dodi. Curhatlah dia. Dodi mengatakan, ya aku kecewa, itulah makanya aku belum mau menikah. Karena inilah aku takut wanita yang kunikahi ini sudah tidak perawan lagi dan sekarang sudah terjadi. Bapak Intan sempat di sini mencoba untuk menenangkan dan memberikan sedikit pandangan pikiran bahwa apa yang sudah kamu lakukan ini sebenarnya sudah keterlaluan. Kamu terlalu cepat mengambil keputusan untuk menceraikan istrimu. Coba kamu beri kesempatan dulu. Kamu beri waktu, kamu dengarkan dulu penjelasan yang ingin disampaikannya. Mungkin keadaannya tidak bakal serunyam ini. Sayang loh, anak itu terlihat baik, anak itu terlihat lugu. Aku pun tak yakin kalau istrimu itu sudah tidak perawan lagi. Dodi marah kepada bapaknya Intan. Ya kalau kamu mau, kamu ambil. Jadikan istri keduamu. Bukan itu maksud aku. Bukan itu yang ku maksud. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku takut anak yang baik itu, anak yang lugu itu akan kecewa, anak itu akan depresi dan takutnya akan mengganggu mentalnya. Beberapa hari setelah kejadian ini, warga masih terus menceritakan apa yang terjadi. Warga terus menceritakan Mawar ini ya memang anak kota kayak gitulah, ya menjelek-jelekkan Mawar dan Mawar pun tak terlihat keluar rumah. Ya berarti apa yang diucapkan oleh bapaknya ini dilakukan. Mungkin Mawar dikurung. Dan menurut cerita informasi tetangga yang tinggal sebelah di rumahnya si Mawar, Mawar memang disekap di dalam kamar, tidak diperbolehkan keluar dari kamarnya. Keluar itu cuma untuk buang air kecil, buang air besar, mandi. Selebihnya dikurung lagi di dalam kamar. Hari demi hari berlalu. Kurang lebih sekitar 2 minggu Mawar disekap di dalam kamar. Otomatis di sini mental Mawar drop sekali, mentalnya down sekali. Ditambah lagi setiap orang lewat di depan rumah Mawar di sini selalu berteriak,
Hei, anak kota yang udah ndak perawan lagi, bikin malu keluarga. Itu terus diteriaki. Apalagi cewek-cewek kampung, ya, cewek-cewek kampung yang pernah naksir sama si Dodi. Tiba-tiba Mawar datang menikah dengan Dodi, ya. Wanita-wanita itulah, cewek-cewek kampung itulah. Lewat di depan rumah Mawar, seakan-akan meneror, neriakin Mawar, mengatakan perempuan ndak tahu malu. Perempuan bikin malu keluarga, sudah ndak perawan lagi. Terus itu didengar Mawar sampai di mana? Mawar sudah habis kesabarannya, mungkin pikirannya singkat. Mawar nekat untuk gantung diri. Mawar ditemukan kedua orang tuanya sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi menggantung diri. Kabar ini tersebar cepat sekali. Hebohlah warga. Dodi mendengar kabar kalau Mawar mantan istrinya mati gantung diri. Di sini sempat terkejut. Masa iya? Anak itu nekat melakukan itu. Datanglah bapaknya Intan. Dot, apa aku bilang kemarin? Cepat, pergi kamu ke sana. Minta maaf sama orang tuanya. Tapi Dodi masih keras kepala. Untuk apa aku minta maaf? Semua ini sudah terjadi. Memang iya, dia tidak perawan. Buktinya, spray itu bersih. Tak ada bercak darah perawan. Ya. Kematian Mawar di sini menghebohkan warga. Kematian Mawar di sini menjadi sebuah momok baru di kampung tersebut. Ya, sebagian warga sudah berpikir bahwa Mawar ini matinya itu ndak enak, mati gantung diri dengan alasan depresi, dituduh ndak perawan. Ya, ini pasti akan ada embel-embel ndak baiknya. Di hari Mawar dikebumikan, sebagian warga ini melihat kejanggalan-kejanggalan saat pemakaman Mawar, dimulai dari saat jenazah dimandikan. Dari bagian alat kelaminnya, ya, ini terus mengeluarkan darah. Sampai sudah dikafanin, darah itu masih merembes, terlihat dari bagian kemaluannya, sampai jenazah dikebumikan. Darah itu masih terus keluar. Entah apa yang terjadi, entah apa yang ingin ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa dengan kejadian tersebut. Ndak biasanya jenazah seorang perempuan meninggal dunia dengan gantung diri. Ini kok bisa mengeluarkan darah tak henti-henti dari bagian kemaluannya. Sebagian tua-tua kampung di sini berpendapat kejadian ini akan berakibat fatal kepada Dodi, dan yang kutakutkan, kata tua-tua kampung di sana, kita semua yang ada di sini akan mendapat imbasnya. Apa yang dikatakan tua-tua kampung ini tepat sekali. Dan bisa disimpulkan bahwa tuduhan Dodi ini menjadi fitnah besar. Fitnah yang menyebabkan satu nyawa melayang. Apa yang akan terjadi kepada Dodi? Ini merupakan sebuah kejadian misteri yang sangat menakutkan sekali. Bahkan, bukan hanya Dodi saja yang mengalami kejadian misteri setelah jenazah almarhumah Mawar dikebumikan. Sebagian warga yang sudah takut dengan peristiwa kematian almarhumah Mawar. Mereka di malam hari setelah jenazah dimakamkan di jam 3 sore, mereka sudah membatasi aktivitas di malam hari. Yang lebih mirisnya lagi dari kejadian ini adalah keluarga Mawar yang baru kembali pindah dari kota ke desa tempat kelahirannya di malam yasinan pertama yang diadakan kedua orang tua Mawar. Ini tidak banyak warga yang mau datang ke rumah almarhumah Mawar untuk turut serta mendoakan agar kepergian almarhumah Mawar di sini dengan tenang perginya. Ya, segala kesalahan, kehilapan dosanya dengan menghabisi dirinya sendiri ini dapat dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak warga yang turut membacakan surat Yasin pada malam itu. Bahkan ada tetangga-tetangga dekat pun mereka enggan untuk datang baca Yasin di rumah almarhumah Mawar karena mereka takut. Mereka sudah menggambarkan, ya sudah terbesit lah di pikiran mereka, pastilah nih, pasti akan terjadi satu hal. Mereka mulai waspada, mereka mulai berjaga-jaga. Dan di malam Yasinan pertama di rumah almarhumah Mawar, apa yang ditakuti warga ini terjadi. Ayah dari narasumber kita yang bernama Intan ini merupakan teman baik dari Dodi.
ya yang menikahi Mawar dan cerai di pagi harinya. Bapak Intan, karena beliau diundang untuk yasinan, beliau datanglah ya. Beliau datang ke rumah almarhumah, ya di sana seperti dikatakan tadi, sepi. Tidak sampai lah 15 orang, termasuk keluarga dari Mawar lah. Ini tidak sampai 15 orang, mereka mulai untuk membaca suratul Yasin. Nah, di tengah pembacaan surat Yasin, rumah yang ditempati keluarga almarhumah Mawar ini tidak terlalu besar, dan kamar tempat Mawar gantung diri ini ada di bagian depan rumah, tepatnya di samping ruang tamu, di samping ruangan yang dijadikan tempat pembacaan Yasin. Kurang lebih sekitar ada 15 orang laki-laki yang ada di ruangan tersebut. Semuanya menghentikan bacaan Yasin ketika mendengar suara jeritan, ketika mendengar suara teriakan yang histeris yang berasal dari kamar tersebut. Ini nyata. Ketika surat Yasin tengah dibacakan, dari dalam kamar itu terdengar suara teriakan. Suara teriakan yang sangat histeris sekali. Sontak semua yang tengah membacakan surat Yasin berhenti. Pandangan mereka tertuju ke satu titik, yaitu ke kamar yang ada di samping ruang tamu. Mereka semua saling bertatapan, seakan-akan saling bertanya, suara siapa itu? Suara siapa itu? Bapak almarhumah Mawar sebagai tuan rumah, beliau berdiri membuka pintu, dan ternyata setelah pintu dibuka, di dalam kamar tak ada satu orang pun yang ada di sana. Lantas, suara teriakan siapa yang kami dengar tadi? Suara teriakan siapa yang terdengar tadi? Ketika Bapak almarhumah Mawar masih melihat ke bagian dalam kamar. Posisinya dia di tengah-tengah pintu ya. Pintu didorong sebelah dengan tangan kiri, kepalanya ngejongak ke dalam. Bagian dalam kamar ini lampunya mati. Jadi gelap, walaupun gelap tapi masih dapatlah melihat kalau ada orang di sana. Ketika Bapak Mawar tengah melihat, siapalah nih yang teriak-teriak kayak gitu. Pintu yang diganjal dengan tangan kiri oleh bapaknya Mawar ini seketika terbanting dengan kuat sekali, sampai-sampai Bapak Mawar terpental keluar. Bantingan pintu itu membuat orang-orang yang ada di ruang tamu yang tadi tengah membacakan surat Yasin semuanya terperanjat, semuanya berdiri dan keluar dari rumah tersebut, termasuk Bapak Intan. Setelah pintu kamar tertutup, suara teriakan tersebut kembali terdengar. Suara teriakan itu sangatlah kencang sekali. Suara itu sangat histeris sekali. Dan akhirnya, pembacaan surat Yasin pun tidak dapat dilanjutkan. Tidak sampai selesai Yasinan pada malam itu, karena orang yang datang ini sudah ketakutan. Orang-orang itu tahu kamar itu adalah kamar tempat Mawar dikurung, kamar tempat Mawar mengakhiri hidupnya. Termasuk Bapak Intan berpikir di sini, astagfirullahaladzim. Baru tadi pagi kan ditemukan Mawar gantung diri di sana. Ya wajar lah, pastilah itu Mawar. Sempat terpikir seperti itu oleh bapaknya Intan. Beliau pun pergi meninggalkan rumah almarhumah Mawar karena ketakutan. Dan di pertengahan jalan, bapaknya Intan ini berempat ya, dengan arah yang sama menuju ke rumah masing-masing di tengah jalan desa. Mereka berempat ini melihat dari kejauhan. Itu siapa ya? Yang berjalan mengenakan pakaian serba putih, kayak daster putih. Berjalan dengan pelan, tapi kepalanya nunduk ke bawah kayak gini. Sembari tangan sebelah kanannya ke belakang seakan-akan tengah memegang sesuatu. Berjalan pelan, mereka semakin dekat untuk berpapasan, semakin dekat untuk berpapasan. Dan ketika jarak antara sosok yang dilihat oleh Bapak Intan dan ketiga rekannya ini sudah mulai jelas dan dekat, sosok itu mulai dapat dikenali. Walaupun kepalanya terus menunduk, tapi terbesit di sini di pikiran mereka semua kalau itu adalah arwah Mawar. Mereka berempat menghentikan langkahnya, membiarkan sosok itu melewati mereka sembari mereka memperhatikan, bener ndak ya, itu sosok hantunya Mawar atau memang sosok orang.
Tapi siapa? Siapa dia? Teruslah sosok itu melewati Bapak Intan dan ketiga orang rekannya. Mereka terus memperhatikan sosok itu yang mulai melewati mereka, dan ketika sejajar berpapasan, barulah di sini sosok itu mendongakkan kepalanya, dan ketika kepalanya ditegakkan seperti ini, didongakkan ke atas, ini bukannya sejajar ya, lurus sejajar kayak ini, tapi malah kebablasan ke belakang. Tak, seakan-akan leher ini udah patah, dan di situ terlihat di bagian leher itu ada bekas luka, bekas jerat tali. Pasti itu adalah sosok penampakan arwah Mawar. Ditambah lagi, sosok itu terus berjalan sembari menyeret spray berwarna putih. Ketika mereka sadar, yang barusan berpapasan dengan mereka bukan manusia, melainkan arwah yang tadi baru meninggal gantung diri. Mereka semuanya ketakutan, mereka berlari. Setibanya di rumah, mereka yang tidak tahu harus menceritakan apa ke keluarganya. Bapaknya Intan di sini ditanya sama ibunya Intan, apa yang terjadi, Pak? Dia di sini mau menjawab tapi digagap. Apa? Dia tidak bisa mengontrol. Jadi ibunya Intan kembali bertanya, kamu ini kenapa? Kok balik yasinan kayak gini? Jangan-jangan kamu kesambet ya? Terus bapaknya Intan mencoba untuk menjelaskan. Akhirnya di sini dia dapat tenang, ya, mencoba untuk menenangkan diri. Barulah beliau mengatakan, bukan kesambet lagi, hampir mampus. Ih, kamu ngomong apa? Iya Bu, hampir jantungku copot. Memangnya ada apa? Tadi Bu, aku berpapasan dengan sosok arwah yang baru meninggal tadi. Siapa yang meninggal tadi? Ya siapa Pak? Ya tadi yang baru meninggal. Jangan sebut namanya Bu, aku takut. Oh, yang pergi kamu yasinan ini? Iya. Loh kok bisa? Besoklah aku ceritain. Nggak berani aku cerita sekarang. Itu dialami langsung oleh Bapak Intan, narasumber yang membagikan kisah ini. Dari situ, kejadian-kejadian misteri terus berlangsung di desa tersebut. Hampir setiap warga yang ada di sana mendapatkan giliran untuk didatangi sosok arwah almarhumah Mawar. Sosok itu mengerikan sekali. Lehernya ini kalau diturunin ke bawah, kepalanya ini ngelendot ke bawah, tapi kalau dijongakkan ke atas, ini malah gantol ke belakang. Itu yang bikin sosok itu sangat menakutkan sekali. Dan yang lebih mengerikannya lagi, apa yang terjadi oleh seluruh warga desa. Yang paling mengerikannya lagi adalah kejadian yang langsung dialami oleh Dodi dan wanita-wanita yang ada di desa tersebut, yang tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada permasalahan, tiba-tiba benci dengan almarhumah Mawar. Selama Mawar dikurung 2 minggu di kamarnya, hampir setiap hari wanita-wanita itu lewat sengaja di depan rumah Mawar, di depan kamar Mawar, sembari berteriak, perempuan tidak tahu malu, bikin malu keluarga, tidak perawan lagi. Mereka-mereka yang memperlakukan Mawar seperti itu tak luput dari kedatangan Mawar. Mawar mendatangi perempuan-perempuan itu satu persatu dengan maksud baik. Dengan maksud baik dalam arti kata, kedatangan Mawar bukan untuk mengganggu, menyakiti mereka, tidak. Satu persatu pengakuan dari wanita-wanita yang mengganggu Mawar semasa Mawar hidup, yang didatangi Mawar bergantian satu persatu. Mereka mengalami kejadian yang sama. Sosok Mawar datang, mereka tidak bisa bergerak. Bahkan matanya saja tidak bisa tertutup. Mau tidak mau, mereka melihat sosok perwujudan Mawar yang menakutkan sekali. Jerat tali di lehernya ini mulai mengeluarkan darah, bernanah dan busuk. Kepalanya yang ngedongak ke atas, ini terlihat sekali, kayak lehernya ini hampir putus. Sosok itu datang bermaksud untuk menanyakan pada kami, apa salahku? Kenapa kalian memusuhiku? Apa salahku? Itu yang ditanyakan oleh sosok arwah Mawar. Tapi mereka yang ditanya,
Mereka yang terpatung, tidak bisa ngomong, tidak bisa merem, mereka cuma dapat beristighfar dalam hati dan meminta maaf kepada sosok itu. Karena memang kebencian wanita-wanita itu memang tak beralasan. Mereka sadar karena telah keterlaluan memperlakukan Mawar. Yang mana seharusnya sesama wanita di saat seperti yang dialami Mawar pada saat itu. Bukan hinaan, bukan celaan yang Mawar terima seharusnya, tapi dukungan, support agar Mawar ini bisa bangkit, bisa pulih, dan Mawar tidak sampai terfikir untuk mengakhiri hidupnya. Hampir setiap malam mereka kedatangan sosok arwah Mawar. Sampai-sampai beberapa dari wanita tersebut ini dilarikan keluarganya keluar dari desa tersebut untuk sementara tinggal di rumah sanak famili agar tidak didatangi oleh sosok arwah Mawar. Itu yang dialami wanita-wanita yang meledek Mawar. Lalu Dodi, aktor utama dalam peristiwa ini, yang membabi buta, yang terang-terangan menjatuhkan martabat Mawar sebagai seorang perempuan, menuduh tanpa bukti yang kuat. Apa yang diterima Dodi dari apa yang telah dilakukannya kepada almarhumah Mawar ini sangatlah mengerikan sekali, tapi rasa cukup untuk menghukum Dodi yang telah memfitnah almarhumah Mawar, yang telah mempermalukan Mawar, yang telah mempermalukan keluarga Mawar. Dodi memang diteror belakangan dia. Warga-warga yang lain, bahkan teman baik si Dodi, bapaknya Intan, sudah mengalami pertama kali ya mengalami teror Mawar. Dodi menganggap itu cuma halusinasi kalian saja. Ya enggak mungkin lah, enggak akan ada lah sosok-sosok seperti itu. Banyak kan sudah orang yang mati di kampung ini, enggak pernah mereka ngantuk. Udahlah, kalian nakut-nakutin aja. Pasti kalian ingin bikin aku menyesal. Enggak lah, aku enggak menyesal. Apa yang kuucapkan, apa yang kulakukan, itu sebuah kebenaran dan sudah menjadi tradisi di desa kita. Untuk apa aku takut? Memang dia tidak perawan. Itu terus tuh pembelaan diri ya yang menguatkan Dodi, sampai-sampai dia tidak percaya dengan apa yang dialami warga. Dia tidak percaya kalau teror Mawar itu benar nyata dan akan menjadi bencana untuk dirinya. Kedua orang tua Dodi sudah meminta anaknya untuk segera keluar dari desa tersebut. Bahkan Bapak Intan di sini disuruh memujuk Dodi. Pujuklah temanmu itu. Bapak takut nanti Dodi ini akan diganggu oleh sosok tersebut. Bapak takut. Takutnya nanti Dodi diapa-apain sama sosok itu. Bapak Intan disuruh untuk memujuk Dodi, tapi Dodi di sini tidak mau. Bapak Intan pun tidak dapat berkata apapun. Dan tibalah di mana waktu sosok Mawar menghampiri Dodi. Menurut cerita, Dodi pada malam itu tengah tidur pulas. Sekitar jam 2:30 dini hari, terdengar teriakan dari kamar Dodi. Otomatis teriakan tersebut membangunkan seluruh anggota keluarga. Mereka berlari ke kamar Dodi. Ketika pintu kamar mau dibuka sama Bapak Dodi, ternyata pintu kamar dikunci, diketok-ketok, dipanggil, disuruh buka. Ini tidak ada sautan dari dalam. Ya, karena suara teriakan itu nyata sekali berasal dari kamar Dodi, mau tidak mau pintu kamar Dodi didobrak. Setelah pintu kamar terbuka, alangkah terkejutnya keluarga Dodi melihat kondisi Dodi pada malam itu. Dodi ditemukan di dalam kamar tanpa menggunakan busana, telanjang, dan posisinya ya, di atas kasur. Ini Dodi ini nempel ke dinding ya, tapi kepalanya di bawah, kakinya di atas ya, jadi nempel kayak gitu dengan keadaan tidak sadarkan diri. Dengan mata terbuka, bagian hitamnya ini naik ke atas. Jadi yang terlihat tuh cuman bagian putihnya saja. Lekaslah diturunin si Dodi ini, dikenakan pakaian. Dodi masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mulutnya menganga, matanya di sini masih putih aja. Hitamnya naik ke atas dan sampai pagi kondisi Dodi tidak berubah. Dodi masih tidak sadarkan diri. Mau tidak mau, pagi-pagi sekali bapaknya Dodi memanggil mantri atau memanggil dokter lah di kampung itu.
Ketika dicek, Dodi ini tidak tahu terkena apa. Kalau dalam dunia medis, kalau dibilang koma, tidak koma dia ini. Ya, detak jantungnya normal, nafasnya normal, suhu tubuhnya normal. Kalau saya rasa, ini bukan penyakit medis, Pak. Coba panggil Pak Ustadz. Dipanggillah Pak Ustadz. Pak Ustadz pun bingung dengan apa yang terjadi. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini tidak mempan. Dikasih air minum, diminumin. Ini tidak mempan. Dibasahin kepalanya dengan air ruqyah, ini juga tidak mempan. Pak Ustadz pun di sini menyuruh keluarga sama-sama berdoa dan berikhtiar. Coba panggil orang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Ini ada hubungannya nih. Ada hubungannya dengan teror yang terjadi di kampung kita. Dipanggillah ya tua-tua kampung yang sudah memprediksi kejadian ini terjadi. Setibanya tua-tua kampung melihat kondisi Dodi. Di sini beliau cuma dapat beristighfar dan geleng-geleng kepala. Tua-tua kampung di sini menyuruh bapak dan ibunya Dodi menemui kedua orang tua Mawar, minta maaf lah. Minta maaf kepada kedua orang tua almarhumah. Minta maafkan atas nama anakmu juga. Dan suruh mereka datang ke sini untuk melihat kondisi anakmu. Nggak usah banyak tanya apa sebab dan alasannya, cepat lakukan. Pergilah kedua orang tua Dodi, minta maaf, dimaafin sama orang tua Mawar, dibawalah orang tua Mawar ke sana melihat kondisi Dodi. Orang tua Mawar pun turut prihatin dan tak dapat menahan air mata. Bapaknya Intan tidak menyangka bahwa temannya yang memiliki pendirian kuat, tidak percaya kalau teror arwah Mawar itu nyata, sekarang sudah terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi yang masih misterius. Nah, lantas tua-tua kampung di sini mengatakan ya sudah. Kalau sekarang ini tidak bisa dipulihkan, malam nanti kita harus menunggu malam. Malam nanti insya Allah aku akan mencoba untuk mencari tahu kemana Sukmanya ini dibawa kemana. Ini tinggal jasadnya saja, raganya saja kosong ini, tidak ada apa-apa. Pokoknya dijaga di sini. Bacakan terus ayat suci Al-Quran. Lepas Isya nanti aku akan datang. Nah, singkat cerita, lepas Isya datanglah ya, tua-tua kampung ini. Setibanya di sana, keluarganya Dodi udah ramai. Termasuk bapaknya Intan, ini juga ada di sana. Nah, tua-tua kampung minta salah satu dari anggota keluarga ini menemaninya. Yuk, temenin aku yuk. Kemana? Kuburan. Loh ngapain? Ngambil tanah kuburan. Tanah kuburan siapa? Tanya bapaknya Dodi. Mawar, mantan istrinya. Yuk, temenin aku bawa senter. Nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang mau. Karena ya ngapain ke kuburannya Mawar? Nggak, kita datangin aja kuburannya Mawar. Ya kita didatangin di rumah sama si Mawar itu. Nggak ada yang mau. Lantas bapaknya si Dodi lah di sini yang mau menemani tua-tua kampung dan Bapak Intan. Karena bapaknya si Dodi ini kan dekat dengan Bapak Intan. Sudah kayak keluarga sendirilah. Ya bapaknya Intan lah yang memberanikan diri. Mereka bertiga pergi ke kuburan almarhumah Mawar. Sesampainya di kuburan, tua-tua kampung di sini dia membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Diambillah sekepal tanah kuburan pas di tengah-tengah ya, bagian antara nisan kepala dan nisan kaki. Itu diambil tanahnya sekepal. Ketika tanah sekepal itu sudah digenggam oleh tua-tua kampung, di sini terdengar suara rintih tangis. Suara rintih tangis yang bikin bapaknya si Intan dan bapaknya si Dodi ini turut nangis juga. Tidak bisa menahan emosi untuk menangis, sedih sekali rintih tangisnya. Disinilah komunikasi terjadi antara tua-tua kampung dengan sosok makhluk astral, sosok perwujudan arwah Mawar. Di atas kuburan tersebut berdiri seorang perempuan, tapi wajahnya itu tidak jelas. Seperti samar-samar kayak bias bayangan. Bapaknya si Intan di sini cuma dapat melihat sekilas, lalu dia buang muka kayak gini dan menutup mata. Cuman telinganya saja yang mendengar apa yang terucap dari lisan tua-tua kampung, dan terdengar juga suara seorang perempuan yang terdengar sayu-sayu. Inti dari percakapan tersebut, tua-tua kampung di sini bertanya, kemana?
Kemana Sukma anak itu kau bawa? Kenapa sampai Sukmanya yang kau jemput? Sosok itu mengatakan, bukan aku yang menginginkan hal itu, tapi dia yang menginginkannya sendiri. Maksud kamu apa? Tidak ada orang yang menginginkan dirinya kosong seperti itu. Dia telah memperlakukan aku seperti itu. Aku di sini sendirian, kesepian. Aku di sini sendirian. Aku mau ditemani suamiku. Aku mau dia menemani aku. Tua-tua kampung mengatakan, kamu tahu kalau suamimu itu masih di dunia ini dalam keadaan hidup, sedangkan kamu sudah mati. Kamu tidak bakal bisa sama-sama lagi dengan dia. Apa jawab sosok itu? Iya, aku sudah mati. Gara-gara dia, aku gantung diri. Sosok itu ketawa, melengking, dan ketawanya itu menakutkan sekali dan seketika menghilang. Tua-tua kampung di sini kembali membacakan ayat suci Al-Quran dan sekepal tanah yang digenggam oleh tua-tua kampung ini dibawa kembali ke rumah si Dodi. Setibanya di sana, seluruh bagian tubuh si Dodi ini dilumuri dengan sekepal tanah kuburan dan tua-tua kampung mengatakan, biarkan saja ya, jangan ada yang membersihkan tubuh anak ini. Biarkan tanah ini melekat di tubuhnya sampai dia sadar, sampai Sukmanya kembali masuk ke dalam raga. Bapak Dodi bertanya, berapa lama tuh? Berapa lama anak kami baru bisa sadar? Wallahu a'lam. Saya tidak dapat memberi jawaban. Nasib-nasib bisa cepat, nasib malang tak bisa sadar lagi. Dalam arti kata, meninggal dunia. Meninggalkan kalian dan meninggalkan dunia ini. Tapi, walaupun anakmu ini bisa sadar, kita lihat nanti berapa lama dia sadar. Semakin cepat dia sadar, ini semakin baik. Tapi kalau dia dalam kondisi ini berhari-hari, berlarut-larut, tapi dia sadar nantinya, ini cukup beresiko untuk dirinya. Resiko apa? Tanya bapaknya Dodi. Semakin lama Sukmanya di alam gaib, semakin banyak pula energi kehidupannya tertinggal di sana dan membuat pikirannya akan terganggu. Ya, istilah kata anakmu bisa gila. Itu resiko dari apa yang telah dilakukan anakmu sendiri. Ingat, fitnah yang keluar dari lisan anakmu ini menyebabkan satu nyawa anak manusia melayang. Walaupun dia menghabisi nyawanya dengan menggantung diri, bunuh diri, tapi tetap semua itu beralasan dari apa yang diucapkan anakmu. Dan ingat satu lagi, kehormatan seorang wanita telah dihancurkan oleh anakmu, dan kehormatan sebuah keluarga telah dihancurkan juga oleh anakmu. Berdoa aja lah kalian yang ada di sini, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah terjadi menjadi pembelajaran untuk kita semua dan segera anak ini sadarkan diri. Aku tak dapat berbuat banyak, cuman ini yang dapat kulakukan. Tua-tua kampung di sini lepas tangan, tapi insya Allah kalau kalian yakin anak ini akan sadar, insya Allah kesadarannya akan disegerakan. Singkat cerita, 2 hari berlalu, kondisi Dodi masih seperti itu. Masuk hari ketiga, barulah di sini ada sedikit pergerakan dan akhirnya Dodi sadar. Ketika Dodi sadar, ya, dia di sini kayak orang linglung. Tatapan matanya kosong terus. Dia melihat orang yang ada di sekitarnya, ini sama sekali tidak ngerespon. Ya, kayak orang buta ada juga. Tapi tepatnya seperti orang hilang akal. Dia tidak mengenal situasi lingkungan bahkan orang-orang yang ada di hadapannya. Diajak ngomong, dia bengong aja. Dipanggillah tua-tua kampung. Ya, tua-tua kampung sampai ke sana, melihat kondisinya, ya ternyata alhamdulillah Sukmanya sudah sepenuhnya pulang. Tapi inilah yang kukatakan kemarin, resiko apa yang telah terjadi. Jadi ya tidak bisa disesalin, kita sama-sama saja mencoba untuk memulihkan ingatannya. Singkat cerita, ingatan Dodi di sini dapat pulih tapi cukup lama. Dalam masa pemulihan ingatan si Dodi, di sini dia terus dihantui kedatangan seorang wanita yang sangat cantik sekali dan dipercaya
Wanita itu adalah Mawar. Setelah Dodi mengalami peristiwa tersebut, teror Mawar ini belum berakhir. Teror Mawar masih terus dirasakan oleh warga kampung. Seperti di awal saya katakan tadi, Intan yang mengirimkan kisah ini kepada saya di tahun 2021 yang silam. Mengalami satu peristiwa, mengalami satu kejadian, bertemu dengan sosok perempuan berjalan di tengah jalan sembari menyeret kain spray dengan kepala yang mendongak ke atas. Dan dari kejadian itulah si Intan ini mencoba mencari tahu, bertanya-tanya, dan akhirnya Bapak Intan menceritakan semuanya. Semua yang pernah terjadi di tahun 1990 yang silam. Apa yang terjadi dari akhir kisah Dodi? Dodi dilarikan ke rumah sakit jiwa, dirawat di sana kurang lebih 1,5 tahun. Keluar dari rumah sakit jiwa, kondisi kejiwaan Dodi pun masih belum stabil. Dia masih berfantasi, dia masih berimajinasi kalau dia sudah menikah dan istrinya sangatlah cantik sekali. Sebagian orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan ini melihat kalau Dodi ini bukan berhalusinasi, tapi apa yang dilihatnya itu benar-benar ada. Sosok wanita yang Dodi bilang istrinya, yaitu memang selalu ada di samping Dodi, dan itu kemungkinan besar adalah sosok korin dari almarhumah Mawar. Teror Mawar 1990 masih dapat dialami oleh seseorang yang berada di masa tahun 2021. Mungkin bahkan di tahun 2023 ini masih ada warga kampung yang melihat sekelibat penampakan Mawar atau langsung diganggu, bertemu langsung dengan sosok almarhumah Mawar. Mungkin masih ada, tapi mereka tidak berani menceritakan kejadian yang telah terjadi karena semakin sering diceritakan sosok penampakan-penampakan seperti itu, sosok penampakan yang masih ada di sekitar kita, sering kita sebut, energinya semakin besar dan kemungkinan kita akan bertemu itu sangatlah dekat sekali. Saya minta jangan sebut nama Mawar setelah mendengarkan kisah ini. Kisah ini kisah nyata, terjadi di satu daerah, berawal dari sebuah tradisi pecah perawan di malam pengantin. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Tidak ada yang perlu saya bahas lagi ya di akhir kisah, karena jelas ini berawal dari tradisi di satu daerah yang mana itu menyebabkan banyak sekali konflik, dan alhamdulillah sekarang di tahun 2023 bahkan di atas tahun 1990 setelah kejadian Dodi dan Mawar ini tidak ada lagi istilah malam pertama harus dibuktikan dengan darah perawan. Ya, itu cuman sekedar menjadi tradisi. Ya, kebudayaan yang sudah tidak dilestarikan lagi, bukan tidak dilestarikan, diingat, tetap diingat, tapi tidak dijalankan oleh muda-mudi di era sekarang karena berdampak sangat negatif sekali. Itulah ya, di balik sebuah tradisi ini ada makna yang tersirat, yaitu seorang gadis, seorang anak perempuan harus menjaga harkat dan martabatnya sebaik mungkin demi nama baik keluarga. Dan inilah kisah misteri, kisah nyata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Rio Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.